Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saudara sekalian, semoga tetap sehat, semangat dan penuh berkah insya Allah. Langsung saja, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bidang bilangan dan grafik fungsi persamaan. Sumber yang Bapak ambil dalam slide ini adalah berasal dari Purcell Kalkulus edisi ke-9. Seperti itu ya. Baik. Apa sih bidang bilangan itu? Nah, bidang bilangan itu adalah himpunan semua pasangan terurut bilangan real dinamakan bidang bilangan dan bidang bilangan itu dinyatakan dengan R2. Ini apa ya? Ruang 2. Himpunan semua pasangan terurut bilangan real. Kan bilangan real sudah kita bahas di awal ya. Lalu, himpunan semua pasangan terurut bilangan real itu dinamakan bidang bilangan. Setiap pasangan terurut X, Y dinamakan titik di dalam bidang bilangan. Jadi kalau R2 ini bayangkan koordinat kartesius ya. Tahu koordinat kartesius? Yang ada sumbu X, ada sumbu Y gitu ya. Pasangan terurut itu ditulis seperti ini. Artinya yang pertama itu merupakan elemen urutan pertama, yang kedua ini Y ini merupakan elemen urutan yang kedua. Nah, mungkin bisa dilihat dari ilustrasi ini, kita lihat sumbu mendatar, ini ya mengulang-ulang merefresh pemahaman saudara. Ini disebut diagram kartesius, koordinat kartesius. Sumbu mendatar ini atau yang horizontal disebut sumbu X, yang vertikal itu disebut sumbu Y. Kemudian, kedua sumbu ini disebut sumbu koordinat. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu biasanya dilambangkan dengan titik O atau disebut sebagai titik asal. Titik asal ini tentu koordinatnya adalah 0,0. Gitu ya. Kenapa huruf O, Pak? Ya, itu hanya kesepakatan. Dia diambil dari ini istilah origin ya, origin, asal, titik asal. Jadi kalau di soal nanti nggak ada diagram kartesiusnya, koordinat kartesiusnya tidak dituliskan 0,0-nya, dia hanya sebut dari titik asal. Artinya titik asal itu adalah titik 0,0. Misalkan ada sebuah titik P yang mana pasangan terurut bilangan realnya adalah X1, Y1, maka ini artinya merupakan lambang ini ya, X1, Y1 ini artinya adalah pasangan terurut X1 dan Y1. Jarak dari titik P ini, jarak dari titik P ini ke sumbu Y, jarak dari titik P ke sumbu Y, ini kan sumbu Y, jaraknya tentu ini kan. Nah, jarak ini, kalau kita misalkan X1 ya, maka jarak ini adalah X1. Kenapa jarak antara titik P dengan sumbu Y kan dia tegak lurus nih. Maka jarak P dari Y ke sumbu Y adalah nih jaraknya tentu yang ini ya. Garis putus-putus nih. Berapa jaraknya ini? Kalau diukur dia adalah X1. Nih jaraknya. Demikian juga jarak antara titik P ke sumbu X itu jaraknya tentu adalah sepanjang ini. Maka ini disebut Y1 disebut ordinat P. Kalau yang X tadi itu disebut dengan apsis P. Jadi apsisnya itu adalah sumbu X, ordinat itu nanti bersepadan dengan sumbu Y. Ini hanya mengulang ya, Bapak rasa ini mudah. Kedua sumbu koordinat membagi bidang atas 4 bagian yang dinamakan kuadran. Jadi nanti akan ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau mengenal
mendengar kuadran, apa yang teringat materinya yang berkaitan dengan kuadran? Nah, biasanya itu nanti dengan ini ya, trigonometri, sudut-sudut. Nah, di kuadran 1 semua sudut itu sinus, kosinus, tannya itu positif. Di kuadran 2 bagaimana, di kuadran 3 bagaimana, di kuadran 4 bagaimana. Nah, ini dia bidang bilangan, pengetahuan kita tentang bidang bilangan. Nah, sekarang kita masuk grafik persamaan. Graph of equations. Grafik persamaan. Kita baca. The use of coordinates for points in the plan allows us to describe a curve, a geometric object, by an equation, an algebraic object. We saw how this was done for circles and lines in the previous section. Ini tidak Bapak jelaskan. Silahkan dibaca di preview section dalam bagian sebelumnya. Jadi katanya penggunaan koordinat untuk titik-titik pada bidang memungkinkan kita untuk mendeskripsikan suatu kurva. Suatu kurva itulah sebuah objek geometri ya, menggunakan sebuah persamaan, di mana persamaan itu adalah objek dari aljabar. Kita melihat bagaimana ini dilakukan untuk lingkaran dan garis pada bagian sebelumnya. Bagian sebelumnya di buku, yang bagi yang punya buku ataupun yang punya PDF-nya lihat. Sekarang kita ingin membahas bagaimana menggambar grafik suatu persamaan. Bagaimana menggambar grafik dari suatu persamaan. Nah, grafik suatu persamaan dalam X dan Y itu terdiri dari titik-titik pada bidang yang koordinat X, Y-nya memenuhi persamaan, yaitu membuat suatu identitas yang benar dari persamaan tersebut. Jadi grafik dari sebuah persamaan itu adalah grafik dari sebuah persamaan dalam X dan Y terdiri dari semua titik pada bidang tersebut yang mana koordinat-koordinat X, Y-nya memenuhi persamaan itu. Grafik suatu persamaan di R2 adalah himpunan semua titik di R2 yang bilangan koordinatnya memenuhi persamaan tersebut. Ini intinya. R2 itu Cartesius tadi ya, koordinat sistem koordinat Cartesius tadi, bidang. Oke. Nah, the use of coordinates point, nah ini sudah tadi ya. Nah, kita masuk di sini. Bagaimana sih sebenarnya prosedur untuk menggambar sebuah grafik itu? Secara general, ada 3 langkah yang mesti dilakukan untuk menggambarkan sebuah grafik dari sebuah persamaan. Sebagai contoh ini diambil sebuah persamaan kubik ya, Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang X tambah 19. Ada sebenarnya alat untuk menggambar grafik ini di komputer, kemudian juga dengan ini ya, CAS ya. Tapi kalau secara manual dengan menggunakan perhitungan manual dan cara manual, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama itu adalah dapatkan koordinat-koordinat beberapa titik yang memenuhi persamaan. Dapatkan beberapa koordinat titik yang memenuhi persamaan. Yang kedua, kita plot titik-titik tersebut pada bidang, atau kita gambarkan, kita sketch titik-titik itu pada koordinat Cartesius tadi. Lalu yang ketiga, kita hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah kurva mulus. Kurva mulus itu apa artinya? Ya, dia tidak lurus-lurus garisnya gitu ya. Dia kalau lengkung dia melengkung gitu. Jadi tidak
hubungkan satu titik ke titik lain, diambil penggaris lalu digaris. Nah, tidak begitu. Dia uh, kurva mulus. Nah, contoh, kita langsung ke contoh. Gambarkanlah grafik persamaan berikut. Y sama dengan X kuadrat kurang 3. Maka langkah pertama kita, biasanya kita menggunakan tabel untuk itu. Nah, bayangkan tabelnya kosong. Tabel ini kosong. Kemudian ditulis di sini X lalu Y. Nah, diambillah beberapa titik, beberapa angka, secara acak saja ini. Bukan secara acak, secara sembarang gitu ya. Namun tentu kita perlu trik agar kurva kita benar-benar mulus, maka kita ambil nilai titik-titik, nilai-nilai nilai X yang ada polanya juga. Nah, kalau ini dia berjarak satu, yang positif dan yang negatif. Dia mulai dari 0 misalnya. Kalau kita mau mulai dari 0. Dimasukkan X ke sini, berapa nilai Y-nya? Nah, kalau X-nya 0, Y-nya min 3. Dapat satu titik, 0, min 3. Begitu juga, kalau X-nya 1, dapat nilainya Y-nya min 2. Kalau X-nya min 1, dapat nilai Y-nya min 2 juga. Begitu seterusnya. Apakah masih bisa diperpanjang ini Pak? Masih. Mau tentukan yang lain boleh. Karena dia tak terhingga ya. Namun, karena di langkah kita tadi hanya beberapa titik yang diminta, maka rasanya ini sudah lebih dari cukup untuk membuat kurva kita menjadi lebih mulus. Lalu langkah kedua katanya kita gambarkan titik ini. Min 3,6, min 2,1 ke dalam koordinat Kartesius. Nah, dihubungkan satu persatu, min 3,6 berarti min 3,6. Sini dia. Min 2,1 berarti min 2,1, min 1,0, min 1, min 1,2, min 1, min 1, min 2. Ke bawah ya, maaf. Nah, begitu seterusnya. Setelah itu, dihubungkan menjadi sebuah kurva mulus titik-titik ini. Nah, ini yang Bapak sebut tadi, kurva mulus itu bukan dihubungkan ini dengan penggaris, dihubungkan lagi dengan penggaris, dihubungkan dengan penggaris gitu ya, tidak. Dia harus mulus. Nah, dia ada bentuknya seperti ini. Ini langkah-langkah untuk menggambar grafik dari sebuah persamaan. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik yang berikutnya, yaitu tentang kesimetrian dari sebuah grafik. Kesimetrian dari grafik. Oke. Kadangkala kita dapat menggambarkan grafik secara lebih cepat dengan cara mengenali kesimetrian tersebut, kesimetrian tertentu dari grafik tersebut, seperti yang terlihat dari persamaannya. Jadi kadang kita bisa cut our graphing effort ini artinya menyederhanakan ya cara memotong, cara tidak hanya 3 melakukan semua langkah tadi, kita dapat menyederhanakannya, yaitu dengan cara mengenali seperti itu beberapa kesimetrisan tertentu dari grafik tersebut, sebagaimana yang terlihat pada persamaannya. Contoh pada soal yang tadi ya, pada contoh yang tadi, Y sama dengan X kuadrat kurang 3. Sebagaimana yang digambarkan di gambar sebelumnya. If the coordinate plane is folded along the y-axis, the two branches of the graph will coincide. Maksudnya, kalau kita lihat gambar ini, jika dia dilipat di sumbu Y ini, maka dia akan berhimpit nih bagian kanan dan bagian kiri ini. Dia akan berhimpit persis. Itu maksudnya. For example, 3,6 akan berhimpit dengan min 3,6. Ini tadi. Tidak di sini ya.
dan seterusnya. Dan secara umum, X, Y akan berhimpit dengan min X, Y untuk persamaan ini. Jadi kalau dilipat kan artinya nih titik-titik yang sama, tidak hanya titik ini ya, titik ini juga akan berhimpit. Ini berarti nanti eh, titiknya yang di sini X-nya positif, di sini X-nya negatif, tapi Y-nya sama. Titik yang ada di sini juga akan berhimpit dengan yang di sini. Titik di sini berhimpit dengan di sini berhimpit dengan ini berhimpit dengan ini, dan seterusnya sepanjang kurva tersebut. Secara aljabar, ya, secara aljabar ini berkorespondensi dengan kenyataan bahwa penggantian X oleh min X dalam persamaan ini akan menghasilkan persamaan yang setara seperti itu. Jadi kesimetrisannya di sana. Nah, sekarang kita tinjaulah sembarang grafik. Grafik simetri terhadap sumbu Y jika setiap kali X, Y terletak pada grafik, maka min X, Y juga terletak pada grafik. Jadi, dikatakan sebuah grafik sembarang itu, dia dikatakan simetri terhadap sumbu Y jika setiap X, Y pada grafik tersebut, maka min X, Y juga ada pada grafik itu. Demikian juga untuk simetri terhadap sumbu X, artinya apabila X, Y setiap X, Y pada grafik, maka X, min Y juga pada grafik tersebut, memenuhi kurva itu. Nah, yang pertama ini dilipat di sumbu Y-nya. Kalau yang kedua ini yang terhadap sumbu X, berarti dia dilipat terhadap sumbu X. Nah, satu lagi ada istilahnya simetri terhadap titik asal. Hal ini terjadi, simetri terhadap titik asal ini, jika setiap X, Y pada grafik, maka min X, min Y juga pada grafik. Nanti ada pada contoh yang kedua. Jadi, kesimetrisan ini ada 3 yang terkait dengan topik kita ini. Simetri terhadap sumbu Y, simetri terhadap sumbu X, dan simetri terhadap titik asal. Ini yang Bapak maksud, kalau yang gambar sebelumnya itu dia terhadap sumbu Y simetrinya, kalau yang sekarang simetrinya terhadap sumbu X. Jadi setiap titik ini berhimpit dengan ini berhimpit dengan ini berhimpit dengan ini. Berarti X-nya tetap positif, Y-nya yang negatif. Lihat, Y-nya di sini kan. Setiap Y yang ini nanti berhimpit dengan Y yang di sini. Nah, oke. Dalam bentuk persamaan, kita memiliki 3 pengujian sederhana. Grafik suatu persamaan itu adalah yang pertama, simetri terhadap sumbu Y jika pergantian X oleh min X menghasilkan persamaan yang setara. Contoh, Y sama dengan X kuadrat. Yang kedua, simetri terhadap sumbu X itu terjadi jika penggantian Y dengan min Y memberikan sebuah persamaan yang setara. Ini contohnya. Simetri terhadap titik asal jika setiap penggantian X dengan min X dan Y dengan min Y memberikan sebuah persamaan yang setara. Misal Y sama dengan X pangkat 3, karena min Y sama dengan min X pangkat 3. Ini contohnya ya.
ketika Y ini diganti dengan min Y, lalu X diganti dengan min X, maka dia setara dengan Y sama dengan X pangkat 3. Kenapa setara? Ya udah, ini min Y sama dengan, ini hasilnya apa? Min X pangkat 3. Min sama minnya habis, tinggal Y sama dengan X pangkat 3. Sama dia, setara. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Sketsalah grafik dari Y sama dengan X pangkat 3. Seperti ditunjukkan di atas sebelum ini, kita mengetahui bahwa grafik akan simetri terhadap titik asal. Kenapa dia simetri terhadap titik asal? Tadi sudah disebutkan di sini. Contohnya yang ini. Setiap X diganti dengan min X dan Y diganti dengan min Y, persamaannya itu setara. Sama. So, we need only get a table of values for non-negative X. We can find matching points by symmetry. Jadi kita cukup untuk mencari salah satu saja. 2,8 being on the graph tells us that min 2,8 juga pada grafik. 3,27 artinya min 3,27 juga pada grafik. Jadi cari aja yang, kan ini untuk memperbanyak titik yang bisa kita buat semakin mulus kurva kita. Maka kita bisa prediksi kalau misalnya contohnya 2,8 di dalam grafik itu, maka min 2,8 juga di situ. Jadi salah satunya saja yang dicari, maka sudah dapat 2 titik. Nah, ini dia. Kalau 1 X-nya, maka Y-nya juga 1. Ini artinya nanti min 1, min 1 juga ada pada grafik itu. Tidak perlu pula dicari nanti di sini min 1 gitu ya, di sini. Lalu kalau X-nya 2, Y-nya 8. Artinya min 2, min 8 juga pada grafik itu. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena dia tidak semua grafik ya, ini grafik yang simetri terhadap titik asal. Maka kita menggambarkannya, kita buat ini 0,01, kemudian 1,1, ini, lalu ada 2,8, lalu sekian, sekian, dan negatifnya juga demikian. Sehingga kalau dihubungkan semua titik ini, dia akan membentuk kurva seperti ini. Ini jangan dibayangkan cuma 2 buah titik ini ya. Ini semua titik ini. Nah, diambil beberapa contoh. Karena gambarnya kecil ini nampak. Coba nanti saudara ada di latihan soal. Nah, sekarang subtopik berikutnya adalah tentang intercepts atau perpotongan. Perpotongan. Titik-titik tempat grafik suatu persamaan memotong kedua sumbu, memainkan peranan penting dalam banyak hal. Misalnya, kita pandang Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 kurang 5X tambah 6. Ini bisa difaktorkan menjadi X tambah 2, X kurang 1, X kurang 3 dikali ya. Nah, perhatikan bahwa Y sama dengan 0. Ketika X sama dengan min 2, atau X sama dengan 1, atau X sama dengan 3. Cobalah, kalau X-nya min 2, masukkan min 2, min 2 tambah 2, 0, min 2 kurang 1, min 2 kurang 3. Tapi karena dia sudah dikali dengan 0, maka dia menjadi 0 semuanya. Artinya ketika X-nya min 2, Y-nya 0. Ketika X-nya 1, 1 tambah 2, 3 dikali 1 kurang 1, 0. Kali ini. Kalau sudah dikali dengan 0, maka semuanya jadinya 0. Jadi ketika X-nya 1, Y-nya adalah 0. Demikian juga dengan 3. Ketika X-nya 3, berarti 3 tambah 2, 5, 3 kurang 1, 2, 2 kali 5, 10 dikali. 3 kurang 3, 0. 10 kali 0, jadi 0 dia. Oke? Bilangan-bilangan min 2, 1, dan 3 pada contoh ini disebut perpotongan X.
Ya, disebut perpotongan dengan sumbu X. Demikian pula, Y sama dengan 6. Demikian pula, X sama dengan 0 ketika Y sama dengan 6. Sehingga 6 disebut perpotongan Y. Coba lihat. Ketika kita ambil X sama dengan 0, maka X sama dengan 0 berarti ini 2, X sama dengan 0 min 1, X sama dengan 0, X sama dengan 0 berarti min 3. 2 dikali min 1, min 2. Dikali min 3, 6. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 6. Jadi langkah untuk mencari perpotongan dengan sumbu X berarti kita misalkan Y-nya 0. Kalau untuk mencari perpotongan dengan sumbu X, dengan sumbu Y, maka kita misalkan X-nya 0. Gitu. Contoh. Contoh 3. Carilah semua perpotongan grafik dari persamaan Y kuadrat kurang X tambah Y kurang 6 sama dengan 0. Nah, apa langkahnya? Kalau untuk perpotongan dengan sumbu X, berarti Y-nya kita misalkan 0. Berapa nilai X? Kalau untuk perpotongan dengan sumbu Y, berarti X-nya kita misalkan 0. Berapa hasilnya untuk Y? Gitu ya. Dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0, pada persamaan yang diberikan, kita mendapatkan X sama dengan min 6. 0 kuadrat dikurang X ditambah 0 dikurang 6 sama dengan 0. Berarti nanti pindah ruas, hasilnya adalah X sama dengan min 6. Ya. Sehingga perpotongan X adalah min 6. Jadi min 6 inilah perpotongan X. Lalu dengan mengambil X sama dengan 0 pada persamaan di atas, X-nya lagi yang sama dengan 0, kita dapatkan Y kuadrat tambah Y kurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan ini menjadi Y tambah 3, Y kurang 2. Maka Y intercept-nya, perpotongan Y-nya adalah ketika min 3, 1. Ini kan Y tambah 3 sama dengan 0, berarti Y 1-nya adalah min 3. Kalau ini Y kurang 2 sama dengan 0, Y 2-nya adalah 2. Maka ada dua perpotongan dengan sumbu Y. Ya, min 3 dan 2. Nah, pemeriksaan kesimetrian menunjukkan bahwa grafik tidak mempunyai salah satu dari 3 tipe simetri yang dibahas sebelumnya. Jadi, grafik ini tidak memiliki kesimetrisan yang 3 jenis kita bahas tadi. Gambarnya seperti ini. Terlihat ya, kenapa dia tidak simetris? Karena kalau dilipat terhadap sumbu Y, maka tidak berhimpit dia kurva ini. Kalau dilipat terhadap sumbu X, jika dilipat terhadap sumbu X, juga tidak berhimpit. Apalagi dilipat terhadap terhadap titik asal. Jadi dia tidak simetri terhadap sumbu Y, tidak juga terhadap sumbu X, tidak juga terhadap titik asal. Nah, kalau tadi hanya perpotongan, sekarang perpotongan itu tidak hanya terjadi dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya kan? Kadang grafik itu juga antara dua buah grafik itu kadang juga memotong, saling memotong. Maka seringkali kita perlu mengetahui titik-titik potong antara dua buah grafik. Titik-titik ini diperoleh dengan memecahkan kedua persamaan untuk grafik tersebut secara simultan. Seperti yang ada pada contoh berikut. Tentukanlah titik-titik perpotongan antara garis Y sama dengan min 2X tambah 2 dan parabola Y sama dengan 2X kuadrat kurang 4X kurang 2. Lalu sketsalah kedua grafik tersebut pada satu sistem koordinat yang sama. Ini di SMA sudah pernah belajar ya tentang ini.
Find the points of intersection. Temukanlah titik-titik potong antara dua persamaan ini, grafik dua persamaan ini. Ya, maka kalau mau digambar dulu grafiknya itu boleh saja gambar ini dulu. Gimana caranya? Pakai tabel titik-titik itu. Lalu gambar juga yang ini. Lalu dia dari gambar tersebut akan berpotongan. Tapi itu secara geometri. Tapi secara aljabarnya kita juga bisa mencarinya terlebih dahulu baru mensketsakan grafiknya. Coba lihat. Kita harus menyelesaikan dua persamaan tersebut secara simultan. Ini mudah dilakukan dengan mensubstitusikan ekspresi matematis untuk Y dari persamaan pertama ke dalam persamaan kedua. Dan kemudian menyelesaikan persamaan yang dihasilkan untuk X. Jadi artinya ini, karena dia yang pertama itu adalah Y sama dengan min 2X tambah 2, persamaan yang kedua adalah Y sama dengan 2X kuadrat kurang 4X kurang 2. Ini ada pada soal ya. Yang pertama itu ini Y-nya, yang kedua Y-nya ini. Karena dia sama-sama Y, berarti kan harusnya ini sama dengan ini kan? Nah, ini dia yang disebut di sini. Lalu kita selesaikan ini secara aljabar. Pindah ruas, kemudian sama-sama ya gitulah. Pindah ruaskan ya. Sehingga dia menjadi bentuk seperti ini. Ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi dua. Dapat bentuk, ya dia bukan dibagi duanya nih, dikeluarkannya dua, sama saja ya. Maka dapatlah hasil pemfaktoran ini, maka X1-nya itu adalah min 1, X2-nya itu adalah 2. Dari matang min 1, X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, dengan substitusi kita temukan nilai-nilai Y yang berkorespondensi adalah 4 dan min 2. Karena itu, titik-titik yang berpotongan adalah min 1,4 dan 2, min 2. Apa maksudnya ini? Nah, maksudnya itu adalah setelah didapatkan X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2, kan kita butuh mencari Y-nya lagi. Berapa Y-nya ketika X sama dengan min 1? Berapa Y-nya ketika X sama dengan 2? Maka caranya adalah substitusikan dia ke persamaan. Ke salah satu persamaan. Masukkan ke dalam ini, X-nya tadi, atau ke dalam ini. Hasilnya akan sama. Mari kita coba. Yang pertama, X-nya min 1. Maka Y sama dengan min 2 kali min 1 tambah 2. Min 2 kali min 1 berarti 2. 2 tambah 2, 4. Berarti ketika X-nya min 1, Y-nya 4. Coba masukkan min 1 ke sini. Apakah sama hasilnya? Coba. Min 1 kuadrat itu 1. 1 kali 2, 2. Min 1 kali 4, min 4 kali negatif. Jadi positif. 1 ditambah 4 sama dengan 5 ya. Bukan 1, sorry. 2. Ini kan 2. 1 kali 2, 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Maka hasilnya sama. Min 1 dimasukkan ke sini, X-nya, maka Y-nya 4. Min 1 dimasukkan ke sini, X-nya, maka Y-nya juga 4. Titik potong pertama antara kedua grafik ini adalah, kedua persamaan ini, yaitu titik min 1,4. Terus kita cek untuk yang kedua. Ketika X sama dengan 2, sama juga dimasukkan ke dalam persamaan tadi. 2 kali min 2 sama dengan min 4. Min 4 tambah 2 sama dengan 2. Berarti untuk X sama dengan 2, Y-nya adalah min 2. Sama juga dengan yang di sini. Kalau dimasukkan 2, 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. 8 dikurang. 2 kali 4, 8. 8 kurang 8 sama dengan 0. Sehingga tinggal min 2. Ini juga tadi min 2 hasilnya. Sehingga titik potongnya adalah 2, min 2.
Sehingga kesimpulan kita, min 1,4 dan 2,-2 merupakan titik potong antara kurva yang diberikan pada soal. Lalu kita gambar. Nih, kalau digambarkan dengan titik, Y sama dengan min 2X tambah 2. Berapapun nilai X-nya, ini tidak langsung muncul ya. Ini cara menggambarnya bisa, yang kalau langkah-langkah formalnya itu dengan tabel dibuat dulu. 3 langkah tadi. Atau kalau ini sudah tahu linier, kenapa linier kan pangkat 1 X-nya? Ya, cukup dicari 2 titik, hubungkan dengan penggaris kedua titik itu. Karena dia linier. Kalau yang kurva mulus, kalau dia kuadrat itu artinya parabola. Nah, didapatkan hasil ini. Lalu kita lihat, titik potong antara dua persamaan itu adalah, ini 2, min 2, lalu min 1,4. Oke? Nah, itulah materi kita hari ini. Di buku halaman 27 ada beberapa grafik kuadrat dan grafik kubik yang dasar. Ada beberapa contoh. Itu bisa menjadi acuan juga untuk saudara. Selamat belajar dan kerjakan tugas 5. Tugas 5 ini sesuai dengan instruksi. Buat di kertas pribadi, lalu difoto atau di-scan jelas-jelas. Kalau bisa satu nomor, satu bagian, lalu di-scan jadikan PDF dan di-upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.